Pada video ini kita akan menjelaskan metode pengukuran partikel. Jadi ada beberapa metode pengukuran ukuran partikel, ya. Ada banyak sebenarnya, ini yang saya kira cukup mewakili partikel-partikelnya. Ada sieving, pengayakan, mikroskop, ini ada yang optik, ada yang elektron. Sedimentasi bisa dengan gravitasi, ya, atau dengan sentrifugasi, jadi dengan centrifuge gitu. Kemudian permeametri, ya, electrozone sensing, ya, menggunakan elektro. Kemudian bisa juga menggunakan laser diffraction, ya, difraksi laser. Oke, yang pertama menggunakan sieving, kira-kira alatnya seperti ini, ya. Jadi dia beberapa trap, ya, beberapa ukuran berisi berbagai macam ukuran, dari yang paling besar di atas, ya, sampai yang paling kecil ditaruh di bawah. Kemudian dilakukan shaker, ya. Nah, partikel-partikel akan tertahan, ya, pada ukuran tertentu di mana dia sudah tidak bisa melewatinya, ya. Jadi makanya penyatakannya biasanya dalam bentuk lolos sekian mesh, ya, kemudian tertahan pada sekian mesh, ya, itu bisa. Kalau mesh itu menyatakan ukuran berdasarkan saringannya, ya, ukuran saringannya. Tapi bisa dikonversi ke diameter misalkan, ya, kalau menyatakan diameter partikelnya. Kemudian yang banyak juga digunakan adalah mikroskop, ya, baik yang optik maupun elektron. Tapi tentu saja kalau yang optik itu sangat terbatas ukuran partikelnya. Kalau dia sudah sangat kecil, itu akan menjadi buram, ya, tidak terlalu jelas, sehingga tidak bisa menentukan, oh ini batasnya sekian, tentu ukurannya menjadi sulit. Nah, tentu sekarang banyak yang digunakan dalam mikroskop elektron, ya, semacam SEM, juga TEM, dan juga beberapa SEM itu juga ada banyak sekali pengembangannya, ya, sehingga cukup cukup bagus untuk menggambarkan. Nah, kalau dengan mikroskop ini sebenarnya kita tangkap kan dua dimensi, padahal sebenarnya partikel itu dalam bentuk tiga dimensi, ya. Jadi dia hanya apa, bayangannya gitu ya yang tertahan, tapi bisa kita anggap untuk mewakili. Nah, metode pengukurannya itu pada video sebelumnya, jadi biasanya kita pakai metode Martin atau metode Verret atau metode-metode lain yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Jadi sekali lagi foto yang kita peroleh, kemudian kita hitung berapa ukurannya masing-masing partikel, kemudian nanti kita tabulasikan, ya, berapa partikel. Jadi nanti dalam bentuk kumulatif atau dalam bentuk dalam bentuk distribusi sempurna, ya, distribusi sesungguhnya juga bisa, ya, terserah nanti bagaimana menggambarkannya. Kemudian dihitung rata-ratanya, ya, bisa juga, ya, jadi untuk menyatakan diameter partikel rata-rata. Oke, ini metode sedimentasi, ya. Metode sedimentasi tadi ada dua macam, ya. Bisa dengan gaya gravitasi atau bisa juga dengan menggunakan centrifuge, ya. Sama, prinsipnya adalah bahwa partikel yang ukurannya berbeda itu akan mempunyai berat yang berbeda, ya. Kemudian karena berat yang berbeda tadi, maka akan terdistribusi, ya. Akan terdistribusi baik yang dengan menggunakan centrifuge maupun dengan gaya gravitasi biasa. Laju sedimentasi ukuran itu partikel itu sangat tergantung pada ukurannya, ya. Tapi ukuran yang besar, ya, mestinya beratnya lebih tinggi, itu akan lebih cepat. Sedangkan ada ukuran yang lebih kecil, itu akan beratnya lebih kecil dan lebih lama, ya, kecepatan sedimentasinya. Nah, ini bisa, jadi nanti kita ukur, biasanya rata-ratanya nanti ketemu berapa, apakah dia dalam bentuk mula-mula, ya, terdisperse, kemudian, jadi ini biasanya dilarutkan dulu, kita larutkan dalam fluida, ya, dalam cairan liquid. Partikel padatnya bukan dilarutkan, ya, tapi ditambahkan, didisperse ke cairan, ya, ke liquid, disuspensikan, baru kemudian nanti akan mengendap pelan-pelan, ya.
Kemudian kalau permeatri ini berdasarkan difusivitas ya, mendifusi. Jadi fluida ya, kalau ini padatannya dalam bentuk tumpukan ya yang kita mau ukur, baru kemudian dialiri oleh fluida ya. Fluida dalam bentuk bed ya, fluida akan melalui suatu tumpukan, suatu bed ya, partikel yang mau kita ukur. Nah, kecepatan fluida tadi itu akan mempengaruhi berapa ukuran partikel yang akan terbawa ya. Kemudian selanjutnya menggunakan electrozone sensing. Kalau di sini menggunakan elektron, ya, jadi ada elektroda positif dan negatif ya. Partikel akan melewati suatu lubang kecil, ya. Partikel yang tertarik ya, ketarik karena perbedaan apa tadi? Perbedaan sifat perbedaan voltase, perbedaan kutub tadi, ya, itu akan tertarik melewati lubang dan nanti akan tercatat ya partikel yang besar bisa lolos, partikel kecil yang bisa lolos, mana partikel besar yang tertahan, kemudian kecepatan dia mendekati elektroda yang merupakan lawannya dia. Jadi kalau yang positif ya itu akan ditarik, partikel positif akan ditarik oleh elektrod yang negatif dan sebaliknya. Nah, kecepatan penarikan yang migrasinya ya, jadi biasanya istilahnya sebutnya migrasi. Migrasi partikel tadi itu akan menentukan berapa ukuran partikel tersebut. Nah, ini yang laser diffraction ini cukup banyak yang digunakan akhir-akhir ini ya. Jadi seperti kebanyakan tadi juga partikelnya kita dispersikan dalam liquid dulu. Ya, biasanya dispersikan dalam liquid, baru kemudian kita beri sinar laser biasanya ya, sinar laser. Maka karena ada sinar laser tadi, maka maka sinar tadi akan didispersikan, difraksikan, maksudnya didifraksikan, dipantulkan, disebarkan. Nah, nanti bisa kita hitung ya berapa ukuran partikel dari hasil difraksi cahaya oleh partikel tadi ya. Tentu kalau difraksinya besar berarti ukurannya besar. Kalau yang didifraksikannya lebih kecil maka ukurannya jadi kecil juga.